Assalamualaikum ya salihat. Kaifa asbahtunna ya talibat. Bagaimana kabar pagi hari ini wahai penuntut ilmu semuanya? Asbahna bi khairin walhamdulillah ya Ustadz. Pagi kami hari ini baik alhamdulillah Ustadz. Fi ayyi yaumin nahnu al-an ya talibat. Sekarang kita ada di hari apa, para penuntut ilmu? Nahnu al-an fi yaumil arbi'a ya Ustaz. Kita sekarang ada di hari Rabu Ustaz. Kan arbi'a Ustaz. Berarti kalau begitu kita akan belajar mabal fikih. Dan materi kita kali ini adalah syarat-syarat salat qashar. Sebagaimana pekan lalu kita sudah belajar salat qashar, kemudian juga sudah belajar salat jamak dan syarat-syarat salat jamak. Sekarang pun kita juga akan belajar syarat-syarat salat qashar. Berarti salat qashar itu kan berkaitan dengan kita berpergian jauh, kemudian juga berkaitan dengan safar. Oleh karena itu, para solehah kita harus tahu apa sajakah syarat-syarat salat qashar dan bagaimana tata caranya. Oke, mari kita lanjutkan. Ini kita akan langsung masuk ke syarat salat qashar. Yang pertama adalah salat qashar mempunyai beberapa syarat. Yang pertama, pada saat kita sedang melakukan safar, yaitu perjalanan jauh. Berarti kita boleh mengqashar salat kita pada saat kita berpergian jauh atau safar. Yang kedua dan yang ketiga adalah yang kedua dulu, bahwasanya safar yang kita lakukan tadi itu bukan safar untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila safarnya itu untuk bermaksiat kepada Allah, niscaya Allah tidak akan memberikan kemudahan yaitu salat qashar kepada hamba yang bermaksiat tersebut. Karena safarnya untuk bermaksiat dan bukan safar yang mubah ataupun untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga adalah jarak tempuhnya itu sesuai urfun nas. Hayo, masih pada ingat tidak urfun nas itu apa? Yaitu kebiasaan masyarakat setempat. Berarti jarak yang kita tempuh harus sesuai dengan kebiasaan masyarakat setempat. Berarti apabila kota A ke kota B itu sudah termasuk safar menurut kebiasaan masyarakat setempat, berarti kita boleh mengqashar salat. Tapi apabila kota A menuju ke kota B itu belum dianggap jarak yang layak untuk mengqashar salat atau jarak safar sesuai kebiasaan masyarakat setempat, berarti kita tidak boleh mengqashar salat kita karena jaraknya belum sesuai urfun nas atau kebiasaan masyarakat setempat. Setelahnya yang paling utama adalah kita berniat untuk mengqashar salat pada saat kita melakukan perjalanan. Setelahnya para solehah, tata tertib salat qashar. Para solehah bisa lihat di layar para solehah. Yang pertama adalah apabila salat qashar dilakukan secara berjamaah, maka hendaknya
harus mengikuti tata cara sholat berjamaah. Contohnya dimulai dengan adzan dan iqamah, dan kemudian melanjutkannya sesuai dengan sholat berjamaah. Yang nomor 2 adalah sholat duhur, asar dan isya yang tadinya 4 rakaat menjadi 2 rakaat, karena arti qashar adalah meringkas, berarti meringkas yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Kemudian dilakukan dengan 1 salam dan tahiyatnya cuma 1, berarti tahiyat akhir dan bukan tahiyat awal. Yang nomor 3, sholat maghrib dan subuh dilakukan seperti biasanya, karena sholat maghrib dan subuh tidak dapat diqashar. Selanjutnya para sholehah. Sekarang ada waktu sholat qashar. Kapan Ustadz kita dibolehkan, atau kapan waktu sholat qashar itu Ustadz? Diperbolehkannya mengqashar sholat setelah ia keluar dari batas wilayah tempat tinggalnya. Berarti apabila wilayah tempat tinggal kita di Jakarta, kita harus keluar dari kota Jakarta. Kemudian baru boleh kita mengqashar sholat kita. Dan yang pastinya masih melakukan perjalanan dan tidak berniat menetap di tempat tujuannya. Maksudnya apa Ustadz? Berarti safarnya itu atau bepergiannya itu bukan untuk pindah tempat tinggal. Contohnya kan mungkin ada seorang yang awalnya tinggal di Jakarta, dia ingin pindah ke Bogor. Berarti kalau seperti ini kan pindah rumah ya, berarti tidak boleh mengqashar sholatnya. Melainkan beda halnya dengan apabila dia ingin safar dari Jakarta menuju Bogor, tapi ke Bogornya ini bukan untuk pindah rumah, tapi hanya untuk mungkin mengurusi urusan pribadinya, ataupun mungkin untuk dakwah dan lainnya, dan mungkin waktunya cuma 3 hari atau mungkin lebih, dan yang terpenting adalah tidak bertempat tinggal selamanya di sana, maka diperbolehkan untuk mengqashar sholatnya. Kok bisa begitu Ustadz? Enak sekali dong bisa mengqashar sholatnya. Iya, karena ini telah dicontohkan oleh Nabi besar kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada saat itu Nabi Muhammad pergi ke daerah Tabuk, lalu beliau berdiam di sana selama 20 hari, dan beliau mengerjakan sholatnya dengan cara mengqasharnya. Berarti Masya Allah ya, 20 hari beliau mengqashar sholatnya. Karena apa para sholehah? Karena beliau meniatkan untuk pergi ke Tabuk bukan untuk pindah rumah ataupun bertempat tinggal selamanya di sana, akan tapi untuk hajah beliau saja beliau pergi ke Tabuk. Oleh karena itu beliau mengqashar sholatnya, dan diperbolehkan mengqashar sholat walau sampai 20 hari. Oke, alhamdulillah para sholehah. Berarti tadi kita sudah tahu bagaimana atau apa sajakah syarat-syarat sholat qashar. Alhamdulillah kita sudah ada di penghujung materi kita, dan bertuliskan arakunna fil hissah qadimah. Berarti kalau seperti ini sudah berakhir pelajaran kita pagi hari ini. See you next time ya para sholehah. Arakunna fil hissah qadimah. Semoga kita dapat berjumpa kembali pada pertemuan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati, jangan lupa ada tugas dari Ustadz. Syukran.